Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin warahmatullahi rahimani wa rahimakumullah. Kemarin setelah bahas sunah-sunah dalam mandi, sekarang al-mustahabbat fil ghusl atau sifatul ghuslil kamil, mandi yang sempurna, mandi junub atau mandi wajib yang sempurna. Semuanya adalah bertumpu pada dua hadis, satu hadis Aisyah, yang kedua hadis Maimunah. Kenapa kalau urusan mandi yang meriwayatkan adalah dari istri Nabi, karena memang mandi itu urusan di rumah gitu. Justru kalau mandi yang meriwayatkan dari orang lain itu dipertanyakan. Urusan mandinya Pak Rifai ya yang paling tahu mesti Bu Rifai. Kalau yang lain malah bahaya. Maka dalam hal mandinya Rasulullah pun justru bertumpu pada dua hadis, yaitu dari Aisyah dan Maimunah, dua-duanya adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau hadis tentang jihad pasti juga dari sahabat-sahabat yang dididik dan diajari oleh Rasulullah SAW untuk melakukan jihad dan ikut jihad itu. Yang pertama hadis Aisyah mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza igtasala min al-janabah. Jadi jelas banget karena dia istrinya. Nabi ketika ia mandi janabah, kata Aisyah, bada'a fa ghasala yadayhi. Yang mula-mula dicuci adalah tangannya, kata Aisyah. Jadi yang pertama kali dicuci itu tangannya. Tidak mau mandi, bukan kepalanya dulu. Tangannya dulu, kata Aisyah. Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Setelah mencuci kedua tangannya, kemudian Nabi wudu seperti wudu ketika mau sholat. Seperti wudu ketika mau sholat, bukan wudu mau sholat. Seperti wudu ketika mau sholat. Wudunya sama persis ketika wudu mau sholat. Tapi ini wudu untuk mandi, bukan wudu untuk sholat. Jadi habis wudu belum mandi, sholat tidak sah. Ini
wudunya untuk mandi. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma', kemudian memasukkan jari jemarinya ke air, fayukhallilu biha usul sya'rihi, kemudian ambil air itu usap-usapkan ke rambut yang sampai ke kulitnya, karena diriwayatkan bahwa Nabi itu rambutnya gondrong seperti ini. Jadi ini air ini dimasukkan gini akan sampai ke kulitnya, akan sampai ke kulit kepala. Summa yusibu ala rasihi salah sabul fatin biyadai, kemudian menuangkan air di kepalanya 3 kali atau 3 calukan air gitu ya. Summa yufidu alma ala jilfihi kulit, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi di dalam hadis Aisyah itu sifat mandi Nabi adalah ringan, tidak menghabiskan banyak air. Ya. Jadi mencuci telapak tangannya, kemudian wudhu, setelah itu kemudian memasukkan airnya ke dalam air, memasukkan jemarinya ke air, kemudian untuk menyela-nyelani kepala ya, rambut kepala agar sampai ke kulit, kemudian baru menyiramkan air ke kepala 3 kali, kemudian baru mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Ini mandi janabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kalau urusan mandi itu kadang kita kan sudah terbiasa mandi gitu ya. Tapi kenapa kemudian dibahas? Karena ketika mandinya itu mengikuti apa yang diajarkan Rasul ya. Mandi bukan hanya sekedar mandi biasa, tapi mandinya menjadi ibadah, menjadi ibadah. Karena mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Maimunah, juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, qalat wada'tu li nabi ma'an lil ghusli. Aku biasa menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di hadis Maimunah ini yang menyediakan air istrinya, bukan suaminya. Bukan Rasulullah menyediakan untuk istrinya, tapi istrinya menyiapkan air untuk mandi suaminya ya. Ini di hadis ini. Faghassala yadayhi marratain aw salasan. Maka kemudian Rasulullah mencuci tangannya 2 kali atau 3 kali. Tsumma afragha biyaminihi ala shimali. Maka kemudian Rasulullah mengguyurkan air ke sebelah kanannya. Faghassala mudzakkirahu. Kemudian mencuci kemaluannya. Ini kalau nggak istrinya kan nggak bisa mensifati seperti itu. Kemudian Rasulullah mencuci kemaluannya. Dalam satu riwayat menggunakan kata farjahu wa ma'asabahu minal adza. Di sekitar kemaluan yang terdapat kotoran. Sumadallaka yadahu bil ardi au bil haid, kemudian digosok-gosok dengan tanah. Kalau sekarang nggak pakai tanah tapi pakai sabun. Karena zaman Rasul sabunnya pabriknya belum ada. Dan ternyata tanah itu sebagian ada zat tanah itu yang memang bisa membersihkan kotoran. Jadi zaman dulu misalnya ketika buang air besar, zaman kecil saya dulu ya, itu sabun masih jarang-jarang. Itu ketika wawit digosokkan tanah itu baunya bisa hilang. Jadi tanah itu menjadi penyuci ya. Hanya kan sekarang buat sabun itu kan mengambil zat-zatnya agar bagaimana supaya dipakai lebih enak gitu ya, lebih ringan. Sumamat madha wastan saqqa, kemudian Nabi kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, wa ghassala wajhahu wa yadayhi, kemudian membasuh mukanya dan kedua tangannya,
Wa ghassala ra'sah, kemudian mengguyur kepalanya. Tsumma sabba 'ala jasadih, kemudian menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Tsumma tanha fa ghassala qadamih, kemudian mencuci kakinya. Fanawal tuhu furqatan, maka kemudian aku memberikan kalau sekarang ya handuk, kalau dulu mungkin hanya gombal gitu. Faqala biyadiha kadza walam yuridha, tapi dalam hadis ini Nabi nggak mau menerima anduknya, tapi malah mengeringkan itu dengan tangannya gitu. Ini di hadis Maimunah. Di hadis Maimunah nggak ada kata wudu, tapi ternyata memulainya dengan anggota wudu. Jadi membasuh muka, membasuh tangan, setelah yang ketiga langsung mengguyurkan air ke kepala, langsung ke seluruh tubuh. Jadi wudunya mandi dalam hadis Maimunah begitu. Tapi dalam hadis Aisyah benar-benar wudu. Bahkan teksnya berbunyi seperti wudu ketika mau sholat gitu. Tapi di teksnya Maimunah ya, membasuh muka, membasuh tangan, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh dimulai dari kepalanya. Artinya bahwa sifat mandi itu ada dua macam. Ketika di Aisyah mandinya seperti itu, ketika di Maimunah mandinya seperti itu. Faedahnya menunjukkan boleh dua-duanya. Boleh ambil salah satu dari dua cara. Di dalam hadis Aisyah, tsumma yafidul ma'ala jildihi kulli, ya setelah mengguyurkan ke seluruh tubuh, kemudian di situ nggak ada penjelasan handuan atau tidak. Tapi di hadis Maimunah, mengambilkan handuk, mempersiapkan handuk untuk mengeringkan tubuh. Ini menunjukkan memang kebiasaan Nabi ketika mandi itu handuk. Hanya pada saat itu Nabi tidak mau dan mengeringkan dengan kedua tangannya. Artinya boleh pakai handuk, boleh tidak. Dengan mandi nggak, anduan juga boleh. ya, anduan juga boleh. Min hadainil hadisain, dari dua hadis ini, bahkan termasuk wa ghairihima, mungkin ada hadis lain, nakhlisu ila annal mustahab ayakuna ghuslul janabat ala sifatil atiyah. Maka mandi itu urutannya adalah ada 4 misalnya ya. Ada 4 urutan agar kita mandinya itu bisa sempurna ya. Ada 4 urutan. Apa saja? Yang pertama, yaghsilu yadaihi salasan qabla idkhalihi ma fil ina au badil ghusl. Pertama kali itu dianjurkan untuk mencuci telapak tangan. Karena siapa tahu pada saat pas tadi gerayang-gerayang itu kadang-kadang tangan ini terkena najis ya. Maka sebelum ini mengambil air dan sebagainya dicuci dulu ya, tangan itu dicuci dulu, telapak tangan itu. Itu paling pertama ya. Paling pertama dianjurkan adalah mencuci telapak tangan. Kemudian yang kedua, yang silu farjahu wa ma'asabahu minal adza bishimali, mencuci kemaluan ya. Kemaluannya dicuci dengan tangan kiri. Bahkan termasuk lubang belakang, dubur juga dicuci, karena hadis Maimunah tadi ya mengatakan idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yamini wa la yastanji bi yamini wa la yatanaffas fil ina. Di antaranya adalah ketika mencuci kemaluan maka dicuci dengan tangan kirinya. Kemudian yang ketiga, yaghsilu yadah ba'da ghusli farji wa yankiha bis-sabun wa nahwihi kat-turab. Ketika sudah mencuci kemaluan maka tangannya dicuci kembali dengan sabun. Kalau zaman Nabi tadi dengan tanah ya, atau terkadang dengan daun bidara. Dan sekarang sudah ada sabun, bahkan sabun cair. Kalau zaman 20 tahun yang lewat nggak ada sabun cair ya. Bahkan sabun wangi itu ketika saya kecil nggak ada, Pak Heru ya. Adanya sabun bebek sing segi 4 itu
buat nyuci pakaian yaitu, buat nyuci piring yaitu, buat mandi yaitu, buat samponan yaitu, gitu ya. Itu pada saat itu ya. Ternyata semakin kemajuan zaman, mutakhir ya, dibuatkan ada untuk sampo kepala sendiri, sampo jenggot sendiri, sampo ketiak sendiri, sampo bulu kemaluan sendiri, iya, sabun muka sendiri, sabun telinga sendiri, sabun perut sendiri. Zaman sekarang Pak Heru ya Allah gitu ya, zaman senae rakaruan ya. Makanya dimanapun ketika ditanya zaman Rasul dengan zaman sekarang enak mana, ya enak sekarang ya. Rasul itu kamarnya sempit, panas ya. Zaman Rasul ada AC dah? Tidak ada. Tidak ada ya. Iya, Masya Allah ya. Enak sekarang. Makanya besok hisabnya sekarang lebih banyak. Di hadapan Allah hisabnya lebih banyak. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Dan pertanyaan itu sudah ada sejak zaman Rasul dulu ya. Ya, dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kamu dustakan. Setelah nikmat luar biasa, sangat banyak sekali ya. Ya, jadi dicuci sekarang dengan sabun. Bahkan dengan adanya pandemi kemarin itu banyak orang memasang alat untuk cuci tangan, ya, wastafel di depan rumah, ya, depan musola dan sebagainya. Ya. Jadi orang menjadi mudah untuk mencuci tangannya. Dalam hadis Maimunah, sumaqala biyadihi al-ardha ya famasahaha biturab summa ghassalaha. Jadi Nabi menggunakan tanah. Nah, sekarang menggunakan sabun karena memang sabunnya sudah ada. Enggak tahu mungkin zaman yang akan datang lagi nanti sabunnya cuma angin gini udah bersih. Iya. Iya. Kemudian yang keempat, yatawaddau wudu'an kamilan kal wudu'i lis-shalah. Wudu dengan wudu yang sempurna sebagaimana wudu ketika sholat. Ini di dalam hadis Aisyah maupun Maimunah ada kata wudu ya. Hanya di dalam hadis Maimunah tadi menggunakan kata langsung membasuh mukanya, membasuh tangannya. Hanya ketika ketiga langsung guyurkan semua, tapi terakhir ada membasuh kaki ya. Berarti memang ada wudunya, hanya ada wudunya. Ya tamilu ayyakuna al-ibtida' bil wudu' qabla al-ghusl sunnah mustaqilah bihaisu yajibu ghusli a'dha'il wudu' ma'a baqiyatil jasad fil ghusl wa yahtamilu ayaktafi bi ghuslihima fil wudu' fi i'adatihi wa ala hadza fayuhtaju ila niyati ghuslil janabah fi awali udwin wa inna ma qaddama ghusla a'dha'il wudu' tasyrifan laha. Jadi boleh wudunya itu terpisah ya, dengan ada wudu kemudian ada mandi, tapi juga boleh menyatu antara wudu dan mandinya. Yang terpisah yaitu di dalam hadis Aisyah, kemudian yang menyatu adalah yang ada dalam hadis Maimunah ya. Wal wudu qabla al-ightisal sunnah inda jamaahiril ulama. Dan wudu setelah atau sebelum mandi itu adalah sunnah menurut jumhur ulama. Walaupun ada sebagian yang mengatakan tidak sunnah, tapi menurut jumhur ulama adalah disunahkan. Faidatan hukmul matmadhah wal istinsak fil ghusl. Bagaimana hukum kumur-kumur dan mencuci kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika wudu. Dalam bab wudu memang sudah dijelaskan ya, bahwa kumur-kumur di dalam wudu adalah bagian dari sunnah ya, bagian dari sunnah. Tapi bagaimana ketika mandi? Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah dan yang masyhur di dalam mazhab Ahmad dan mazhab Ibnu Mubarak bahwa kumur-kumur dal istinsak wajibani fil ghusl. Orang mandi itu wajib kumur-kumur dan wajib memasukkan air ke dalam hidung ya. Matmadhah itu namanya kumur, kemudian istinsak adalah memasukkan air ke hidung. Itu menurut mazhab Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah
Dan mazhab Imam Ahmad atau Ibnu Mubarak adalah merupakan wajib. Mereka berdalil dengan satu, al-madmadah wal istinsak salasan lil junub fardhu, bahwa kumur-kumur dan istinsak 3 kali bagi orang yang junub adalah fardhu, wajib. Tapi hadisnya maudhu ya. Kemudian hadis marfu' man taraka maudhu sya'ratin min jasadihi lam yaghsilha fa'ala bihi kadza wa kadza minan nar. Ya, begitu juga ini hadisnya dhaif. Barang siapa yang meninggalkan rambut satu aja di jasadnya yang tidak terbasuh ketika mandi, maka dia anggota badannya itu akan dibakar oleh api neraka. Kemudian hadis juga ada ul-amanah ghuslul janabah wa tahta kulli sya'ratin janabah, bahwa menempati amanah di dalam mandi janabah tidak boleh meninggalkan walaupun satu rambut ya di dalam jasad. Tapi semuanya hadisnya itu dhaif gitu ya, hadisnya dhaif. Maka tidak kuat untuk pendalilan masalah bahwa kumur-kumur adalah hukumnya wajib ya. Nah, dalilnya kurang kuat. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i termasuk jumhur ulama mengatakan kumur-kumur dalam mandi hukumnya adalah sunnah. Jadi misalnya mandi enggak kumur-kumur, ya enggak istinsak, menurut pendapat yang kedua hukumnya adalah sah. Ya kenapa? Karena annal wudu fil ghusli ghairu wajib. Annal wudu fil ghusli ghairu wajib kama taqaddam wal matmatu wal istinsak min tawabil wudu. Masa kalau wudu enggak wajib, kok kumur-kumur dalam wudu itu kan enggak wajib. Masa kumur-kumur dalam mandi wajib? Bedanya apa itu ya? Padahal wudu juga menghilangkan hadas, mandi juga menghilangkan hadas ya. Di dalam wudu enggak wajib kumur, masuk dalam mandi kemudian wajib kumur, maka tidak tepat kata ulama yang mengatakan tidak wajib. Fa idza saqatal wudu saqatat tawabi'uhu. Ketika di dalam wudu enggak wajib, ya di yang lain juga ikut tidak wajib. Kemudian annafi'lahu sallallahu alaihi wasallam lahu ma fil ghusl la yadullu bi mujarradihi alal wujub lakin ala nadbi wal istihbab. Ketika Nabi melakukan itu tidak serta-merta langsung dikatakan menjadi wajib. Nabi melakukan itu tidak selamanya menunjukkan wajib. Bisa jadi menunjukkan tidak wajib. Wala yadullu alal wujub illa idza kana bayanan limujmalin ta'allaqa bi al wujub. Ya, kecuali ada penjelasan. Penjelasannya di mana? Karena enggak ada ya. Kemudian sabda Nabi kepada Abu Dzar ketika tanya tentang janabah, ya, tusibuhu wala yajidul ma as-sa'id at-tayyib, ya, wudu al-muslim wa illam yajid al-ma asra hujaj fa idza wajadal ma falyamsahu basyaratahu. Jadi ketika tanya ya kalau nemu air ya kamu mandi, kalau enggak ya cukup tayamum. Nah, wal basyarah dhahirul jildi falyadkhulu al-matmatu wal istinsak. Apalagi ketika dapat air suruh membasuh kulitnya, dan di dalam mulut itu bukan bagian dari kulit ya, kulit itu maknanya ya luar gitu. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain ya, yang seolah-olah menyatakan tidak wajib kumur itu. Misalnya juga hadis Jubair bin Mut'am, ya, dia berkata tadzakuruna ghusl janabah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering menyebut tentang mandi janabah di hadapan Rasulullah. Ama ana fa'akhudhu mil'a kaffai salasan fa'asabbu ala ra'si thumma ufidu ba'da dzalika ala sa'iri jasadi. Saya kalau mandi begini dan begini, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kemudian yang lain mengatakan kalau aku begini juga mengguyurkan air ke tubuh. Semuanya itu tidak ada kata tentang kumur-kumur. Nabi juga mengatakan kepada Ummi Salamah, innama yakfika antahatta ala ra'sika salasa hafiyatin min ma'in thumma tafidina alaikil ma' fa idza anta qad tahurti. Kamu cukup
mengguyurkan air ke kepala ya 3 kali sampai kemudian ke seluruh tubuhnya, dan di situ tidak ada kata perintah kumur. Maka kesimpulannya adalah bahwa mandi tidak wajib kumur-kumur ya, dan istinsak. Kumur-kumur dan istinsak hanya sunnah ya, sebagaimana dalam wudu. Mata yakunu ghuslu rijlain, kapan membasuh kaki dalam wudu dalam mandi maksudnya, bukan wudu biasa ya, wudu ketika mau mandi. Ketika melihat hadis Maimunah tadi, ternyata membasuh kakinya terakhir. Jadi basuh muka, basuh telapak ini ya, setelah itu terus kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian guyurkan dari kepala ke seluruh tubuh. Setelah selesai baru mencuci kaki. Ini dalam hadis Maimunah ya. Kalau dalam hadis Aisyah, falaisa fi illa annahu kana yatawadda qabla al-ghusl. Dalam hadis Aisyah, wudu dulu seperti wudu sholat. Wudu sholat ya basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, kemudian basuh kaki, kemudian baru mandi. Ini dalam hadis Aisyah ya, dalam hadis Aisyah. Fakana lil ulama min hadainil hadisain arba'atu ittijahatin. Maka dalam hal ini ulama itu ada 4 pendapat ya, ada 4 pendapat. Misalnya yang pertama mengatakan dianjurkan atau disunahkan mengakhirkan membasuh kaki. Jadi kakinya dibasuh sendiri terakhir ketika mandi. Ada yang mengatakan annahu yatawaddo wudu'an kamilan qoblal ghusl, yaitu ya wudu aja yang sempurna sebelum mandi. Nanti mandi itu ya boleh basuh kaki, boleh enggak, boleh mana aja, yang penting mandi membersihkan tubuh. Yang ketiga annahu mukhayyarun baina taqdimi ghusli rijlain ma'al wudu au ta'khirihi. Ya, kakinya mau dibasuh belakangan atau enggak. Dan yang keempat idza kana yaghtasilu fi makanin ghairi nadhifin akhara rijlah wa illa qaddamahu ma'al wudu. Kalau mandinya di tempat yang suker, tempat yang kotor, ya pasti mencuci kakinya terakhir ketika mau selesai. Tapi kalau di tempat yang bersih, ya kakinya dicuci duluan, artinya wudu dulu gitu. Ya sekarang banyak kalau di kota tempat mandi itu bersih-bersih. Tapi kalau di kampung-kampung masih tempat mandi itu di tempat yang kotor-kotor, itu masih ada gitu. Kalau zaman dulu kotor semua. Zaman dulu itu kotor semua, kalau mandi itu di sungai. Ya. Jadi dulu di pondok di Kendal saya itu ada pengalaman buruk, tapi bukan menimpa kita tapi menimpa orang. Jadi mandi itu di sungai. Sungainya itu sepuser. Jadi kalau orang berdiri di sungai irigasi itu kan nggak banter ngalirnya. Itu jadi kalau dia telanjang bulat terus nyegur sungai itu uratnya nggak kelihatan karena airnya kan agak kuning-kuning budek gitu toh. Ya airnya itu budek gitu. Lah ironisnya itu mandikan sapi itu di sungai Mas. Sapi itu dimandikan di sungai gosok itu toh. Lah ternyata tengah-tengah memandikan sapi itu sapinya usul melayu itu toh. Lah dikejar gitu. Dia nggak sadar kalau dia nggak pakai celana gitu. Ngejar sapi jadi ya sama seperti sapinya nggak pakai celana. Ya kadang-kadang kalau nggak sadar itu kita masya Allah. Makanya disuruh untuk hal-hal yang akan begitu itu harus ya persiapan. Iya. Qultu wa hadzal akhir arja. Yang terakhir inilah yang rajih. Artinya melihat situasi dan kondisi kita di mana gitu ya. Kita di mana? Ya, kalau dulu mandi yang namanya di sungai, kemudian kadang perginya nggak pakai sandal ya. Ketika pulang sampai rumah sudah keringetan lagi. Mau sholat ya cuci kaki gitu ya. Masya Allah ya. Nah sekarang kalau di kota-kota Masya Allah kamar mandi itu kadang harganya lebih mahal daripada kamar tidurnya sekarang ya. Ada itu kamar mandi puluhan juta ya.
ada ininya, ini yang nggak tahu yang dibersihkan itu ya apa gitu ya. Masya Allah ya. Nih ya, bahkan kamar mandi di tempat umum saja sekarang kayak di bandara, di terminal, di stasiun itu bagus-bagus, Masya Allah. Itu zaman sekarang ya. Kemudian tadi baru sampai nomor 4 ya, baru sampai nomor 4 tentang urutan mandi itu ya, wudu dengan wudu yang sempurna. Terus tadi dibahas tentang tengah-tengah wudu. Kemudian setelah wudu terus yafidul ma ala ra'sihi salasan hatta yablugha usulas sya'ri. Kemudian kita mengguyur air ke kepala 3 kali dan dipastikan bahwa air itu sampai kepada kulitnya, pada kulit kepala. Karena memang kulitnya itu harus terkena air, Jangan mungkin rambutnya panjang, hanya airnya di rambut aja, ternyata di dalam masih kering, ya, boleh ya. Wa yabda'u bisyikki ra'sihil aiman tsumal aisar. Kemudian membasuh kepala yang sebelah kanan dulu, kemudian baru sebelah kiri. Jadi memang Rasul itu selalu nengen ya. Sehingga sampai filsafat orang Jawa mengatakan nengen itu hal yang baik. Wong nek urip kok aja ngiwa gitu ya. kon nengen gitu ya. Bahkan sampai kadang ada istilah yang jelek-jelek itu selalu dinisbatkan ke kiri ya. Wah, orang itu senangnya ngiri gitu ya. Sampai kadang ada organisasi kiri ya. Konotasinya mesti suatu yang enggak baik gitu ya. Kiri gitu ya. Tapi nggak tahu di Indonesia dulu karena jajahan Belanda, jalan minggirnya sisih kiri gitu ya. Nah, jadi di sekolahan dulu itu ada nyanyian, kalau sekarang mungkin nggak ada. Jadi nek sarep balik kan ayo minggir sisih kiwa ngono. Singkirono yen ana bebaya, itu sampai kayak gitu ya. Jadi apa namanya, penanamannya di sini ditanamkan itu bagaimana orang selamat itu kalau minggir sisih kiri. Lah ternyata ketika besar kerja jadi supir ning Saudi ya bingung kan. Ternyata ning kono kudune minggir sisih kanan. Dan itu toh. Saya pernah mau ke Thaif naik bis, jalannya itu sempit, bukan jalan yang tengah ada pembatas. Kalau ada pembatas mungkin biasa. Lah bis itu dari sini lari kok kanan, terus di sana tuh ada bater. Iki kok tabrakan piye to? Oh, jebul sana tuh minggirnya kanan. Kadang mindsetnya kalau bisa keliru gitu ya. Karena memang ditanami di sini bahwa selamat itu minggir sisih kiwa ya. Enggak tahu dulu karena mungkin jajahan Belanda, enggak tahu di Belanda sana minggirnya kanan atau katanya sekarang kanan malahan ya. Jadi sisa jajahannya masih kiri padahal yang jajah sana malah kanan. Lah ini kalau mau dirubah kan sistemnya yang luar biasa. Ini merubah sistem itu merubah ongkosnya mahal gitu ya. Belum kebiasaannya nanti ya nggak bisa itu. Akhirnya yang itu ya kita mengikuti. Nggak boleh beran lawan arus. Sing bener minggir kanan tabrakan mek kanan. Ya. Maka Nabi itu selalu nengen. Artinya apapun itu bahkan pakai sandal tengen sisiran juga sebelah tengen, pakai celana apapun tuh selalu kanan terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri. Kemudian yang ketujuh ma'atakhlilis sa'ri, kemudian di sela-sela rambut itu harus di sela-sela. Bagaimana agar air itu sampai ke kulit? Tsumma yukhallilu biyadihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu afadha 'alaihil ma', sampai yakin bahwa airnya itu sampai ke kulit. Misalnya dalam hadis yang lain, karena Nabi idza iktasal minal janabah da'a bi syai'in nahwal halab ay fa'aqadahu bi kaffaihi fa bada'a bi syaqqi ra'sil aiman tsumal aisar faqala bihi mala ra'si. Ini di sela-sela agar apa namanya airnya sampai ke kulit. Begitu juga jenggot juga di sela-sela ketika mandi ya. Jangan gebyuran kok jenggotnya milih ning kene tok, yang sini enggak basah misalnya ya. Maka jadi enggak sah itu. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 yafidul ma ala sairi jasadih badian bisyikotil aimani tsumal aisar. Kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh
dari sebelah kanan dulu kemudian kiri ya. Kalau pakai shower itu ya kanan dulu dipasang gini lah, terus nah kiri gini lah ya, jangan terus gini lah kanan ngiri sendiri ya. Jadi ya kanan, nah selesai terus kiri dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wa ifadatul ma'alal jasad thabitatun fi jamil ahadis. Ya. Amma tayamun an Aisyah kana anabiyu yu'jibu tayamun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi selalu kanan, baik itu wudu ya, pakai telompah, sisiran dan bersuci selalu kanan yang didahulukan. Al-ifadatu ala sairil jasad takunu marratan wahidatan. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh itu ya boleh sekali guyur, boleh 2 kali guyur ya, 3 kali guyur ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita kan mungkin guyur, setelah itu sabunan selesai guyur lagi ya. Nah, guyur lagi membersihkan sabun-sabun kotoran yang ada di dalam tubuh. Wa hadza wadih min siyaqi hadisai Aisyah wa Maimunah. Fa fihi ma at-taslis fi ghuslil yadain war ra'si wa amasairil jasad. Faqalat Aisyah tsumma yafidu ala jasadihi kulli. Jadi tidak 3 kali atau berapa, tapi memang ya sebersihnya gitu. Wa zahiru madhabi Ahmad wa Syafi'i Malik. Kemudian hukum talqi a'dha'il ghusl, sampai bagaimana hukum menggosok-gosok tubuh ya ketika mandi. Maksudnya diguyur gitu aja nggak digosok gitu ya. Karena ada yang kotor, ada kan sabun itu kan gosok-gosok. Imrarul yadi ala jamil jasad. Ya. Ini jadi ada digosok-gosok sebagaimana jumhur ulama ya, mengatakan ila annadalka la yajib, hanya tidak wajib, bal yustahabu fil ghusl. Misalnya falosobal insan ala nafsihil ma ala jami'i jasadihi faqad ada mau ajaballahu alaih. Misalnya gini gambarannya, dengan mau hubungan sama istri sebelumnya sudah mandi dulu, kan mandi dulu sudah mandi bersih, menyaan barang kan baunya wangi loh. Lah habis berhubungan kan tetap harus mandi lagi. Lah mandi yang kedua ini misalnya hanya neteskan shower aja tanpa sabunan supaya air itu mengalir kan ya sah gitu ya. Masa baru sabunan 1 jam yang lalu sabunan lagi boros ya itu, jadi boleh ini. Jadi menggosok dan menyabun itu hanya sunnah kalau memang tidak ada kotoran di dalam tubuh. Kalau ada kotorannya ya namanya membersihkan kotoran itu yang wajib itu. Wa kadzalika law ghata fil ma fa asobal ma jami'at jasadi. Misalnya dengan punya apa di kamar mandi itu punya gelombang gitu. Kalau apa namanya bathtub kan kecil gitu. Misalnya yang ya kamar mandinya tuh ada kolahnya misalnya gitu loh. Nah, ketika badan bersih tadi mandinya selulup niat mandi itu terus bangun dari selulup itu ya sah gitu ya. Ya, sah gitu. Mungkin di daerah-daerah pegunungan yang air itu banyak mungkin ya karena airnya mengalir gitu ya. Nah, itu bisa selulup itu terus selesai tanpa digosok, tanpa diapa, karena badannya dalam kondisi sudah bersih gitu ya, bersih. Jadi sah apa namanya mandinya. Wa adilatul fariqain fi hadhil masalah fi hiya ainul adilah allati taqaddamat fi hukmil madmadah wal istinsak. Dalam hal ini adalah tentang masalah sebagaimana memakai air gitu ya. Jadi wa dhahir anadalka mustahabun laisa wajiban. Jadi sunnah tidak wajib kecuali memang ada kotorannya gitu. Wa yuqawiyu hadal madhab hadis Ummi Salamah dan hadis Imran bin Husain dalam kisah Al-Mizadatain ya. Wa kana akhiru dzalika an aqta alladhi asabatu al-janabah inaan min ma'in. Jadi boleh selulup dalam satu tempat gitu ya. Kemudian ghusl mar'ah minal janabah. Tadi secara umum. Sekarang ada beda mandi janabatnya perempuan. Perempuan itu ada perbedaan dalam mandi janabat sama mandi haid.
Kalau mandi janabat perempuan yang rambutnya panjang kemudian dikepang atau digelung, itu kalau mandi janabat tidak wajib mengurai, tidak wajib melepas kepangnya. Tapi kalau mandi haid wajib. Sebabnya apa? Mandi haid itu sebulan sekali paling cepat, Pak. Tapi kalau mandi janabat nganten anyar kan iso bendino tuh, Pak. Kan bisa setiap hari kan itu ya. Nah, harus dikepang terus, harus buyana. Kalau rambutnya panjang kan nggak kering-kering. Apalagi zaman dulu nggak ada pengering, Pak. Kalau sekarang sih ada, gini jadi kering gitu. Soalnya kalau yang rambutnya segini dikepang, setiap janabat harus muculi terus kan rekoso, sehingga tidak wajib. Kalau tetap mau diuculi ya nggak apa-apa, tapi tidak wajib. Jadi sifatul ghuslil mar'ah minal janabah ka ghuslil rajul tamaman. Ning wala yalzamu al mar'ah idza kana laha dhafirah antang qadda syi'raha tahta dhafairiha lakin alaiha antusilal ma'ila usuli sya'riha. Hanya diguyur atau tetesi air agar airnya resep gitu saja, tidak wajib diurai. Tapi kalau mandi haid wajib ya. Nabi mengatakan kepada Maimunah ya, Maimunah yang tanya ke Nabi, ya Rasulullah, inni imro'atun asyaddu dhafri roksi. Ya Rasul, aku itu gelungannya besar loh. Kalau zaman dulu kan ada orang membanggakan itu istrinya yang gelungnya besar, itu seneng gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak tahu, perempuan malah rambutnya pada pendek-pendek ya, karena sudah zamannya mungkin beda ya. Kalau dulu itu suka kalau punya istri rambutnya panjang gitu ya, ada gelungnya. Sekarang nggak tahu, pada seneng enggak gitu kan. Ya. Tapi ternyata Maimunah pun bangga di hadapan Rasul. Ya Rasul, saya perempuan yang gelungnya besar, kepangnya itu besar gitu. Fa'angkuduhu li ghusl janabah. Kalau aku habis hubungan sama jenengan mau mandi, dilepas enggak? Maka Nabi menjawab, lah, enggak perlu. Innama yakfika anta hatha ala ra'sika salasa hathayat thumma tafidina alikal ma fatutahhirin. Cukup kamu mengguyurkan air ke kepala aja 3 kali. Dan itu sudah cukup, kata Rasulullah. Aisyah juga tanya, kunna naghtasilu wa alaina dhamat. Aku mandi dan aku punya gelung. Wa nahnu ma Rasulillah muhallat wa muharramat. Dan aku pun pernah bersama Rasul ketika tidak ihram dan ihram. Ya, dan mandi janabat padahal gelungnya tidak diuculi gitu ya, tidak dilepas. Waqat angkarat Aisyah al Abdillah bin Umar amroh lin nisa binaqdi ru'usihinna indal ghusl. Ketika Ibnu Umar mewajibkan perempuan mandi janabat untuk melepas gelungnya, ternyata diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ghusl mar'ah minal haid wa nifas. Beda kalau mandinya perempuan karena dari sebab haid ataupun nifas. Al ghuslu minal haid awin nifas la yakunu kal ghusli minal janabah ila anahu yuzatu alaihi mayati. Mandinya seperti mandi janabat tapi ada tambahan-tambahan. Di antaranya istiqmalus sabun wa nahwihi minal munadzifat ma'al ma, wajib menggunakan sabun. Kalau zaman dulu, zaman Rasul, sabunnya ya tanah ya. Saya kecil itu pernah kalau sabun itu pakai bahkan kulit jengkol dipipis gitu Pak, dibebek itu buat sabunan ya. Kalau sampo itu nanam di depan rumah namanya lidah buaya. Ternyata sekarang ada sampo tulisannya lidah buaya, tapi panjenengan mungkin belum pernah melihat kayak apa itu pohonnya gitu ya. Dulu ditanam di depan rumah itu terus diiris itu dikasih di rambut itu bisa ngumpul kayak gitu ya. Lidah buaya gitu ya. Jadi pakai sabun kalau mandi haid. Karena Masya Allah ya, ketika Asma tanya kepada Nabi tentang mandi haid, Nabi mengatakan ta'khudh ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Kamu harus mempersiapkan air dan daun bidara. Fatuhsinu tuhur thumma tusabbu ala ra'siha fatadalluquhu dalkan sadidan. Kamu harus betul-betul menggosok gitu, diguyur lagi, digosok lagi gitu. Kata Rasulullah, berarti tentang mandi haid itu betul-betul luar biasa. Kemudian yang kedua, antahula dofa iroha hatta yasilul ma'ila usuli sya'ar. Harus dilepas
gelungnya atau kepangnya ya, agar airnya sampai ke kulit. Wa dalilun ala annahu la yaktafi fihi bi mujarradi ifadatil ma' ka ghuslil janabah. Tidak cukup hanya mengguyurkan air seperti mandi janabah, tapi harus dengan dilepas. La siyaman wa fil hadis nafsi anhas sa'alathu an ghuslil janabah. Lebih-lebih ada penjelasan yang tersendiri tentang bagaimana mandi janabah. Waqat ikhtilafal ulama fi hukmi naqdi dhafair fi ghuslil mahid. Tapi memang terjadi ikhtilaf, akan tetapi yang kuat adalah ketika mandi dari sebab haid maka dilepas gelungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah antatabi'a atharad dam bikit atin aliha misk au nahwi. Zaman Rasul itu diperintahkan untuk di kemaluan itu dikasih kapas yang dikasih minyak misik atau minyak kasturi. Kalau sekarang ternyata dengan pembalut itu menjadi sudah aman, sudah bersih. Ya zaman dulu masya Allah ya, karena memang masih zaman dulu gitu ya. Ini tentang bagaimana cara untuk mandi haid agar sempurna mandinya, menjadi suci yang luar biasa. Ternyata di dalam Islam ada aturan-aturan dan cara yang luar biasa, dan mungkin tidak akan ditemukan di selain ajaran Islam. Jadi makanya Islam itu syamil wa kamil, sempurna dan juga menyeluruh, dari yang besar sampai yang kecil. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang muslim dan mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita betul-betul diakui menjadi umat Rasulullah yang sempurna, yang besok kemudian kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.